Tiga prajurit TNI Pasukan Perdamaian PBB atau UNIFIL yang gugur dalam serangan di Lebanon di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat Israel sudah dimakamkan. Indonesia pun mendesak investigasi dilakukan secara transparan atas serangan itu ke Dewan Keamanan PBB. Dan saat ini sudah bersama kami Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, ex-anggota UNIFIL PBB tahun 2010-2011. Selamat malam Pak Muhtar. Selamat malam Mbak Dian. Ya, Pak Muhtar, ini kan tiga putra bangsa kita gugur dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Bagaimana Anda melihat peristiwa ini sebagai ex-anggota UNIFIL PBB tahun 2010-2011? Eh, Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan bela sungkawa dan duka cita yang setinggi-tingginya untuk seluruh anggota yang ditinggalkan oleh keluarga dan putra terbaiknya yang gugur di Lebanon. Eh, Penugasan di Lebanon itu merupakan salah satu tugas yang paling menurut saya ya merupakan salah satu tugas atau penugasan yang eh, paling prestisius lah katakanlah begitu. Karena apa? Kita mewakili dari sekian banyak prajurit TNI yang ada di Indonesia untuk tampil di muka dunia bahwa kita berdiri membawa marwah negara Indonesia dan juga membawa misi perdamaian dunia. Eh, Kemudian penugasan di Lebanon itu memang sangat mengandung risiko yang tinggi, Mbak. Walaupun katakanlah kita sudah dibekali dengan SOP atau rule of engagement yang jelas dan nyata, tetapi resiko itu tentu saja tidak bisa kita hindari karena memang kita berada di tengah-tengah dua wilayah yang sedang berkonflik, yaitu Israel dengan Lebanon, di mana kita berdiri di sana sebagai penjaga perdamaian. Artinya kalau kita eh, ibaratkan ke dalam sebuah pertandingan, kita ini merupakan wasit daripada pertandingan. Tetapi dalam hal ini wasit kita ini adalah wasit daripada pertempuran. Sehingga misi kita di sana tidak boleh memihak kepada salah satu blok gitu ya, baik ke Israel maupun ke Lebanon. Karena memang kita misinya murni menjaga perdamaian. Bagaimana caranya supaya perdamaian yang sudah dibuat berdasarkan resolusi PBB nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 itu betul-betul bisa dijalankan oleh kedua belah pihak. Walau pada kenyataannya ya selama kami pun di sana ada pihak-pihak yang memang tidak mentaati resolusi tersebut. Yaitu kalau boleh saya katakan itu adalah Israel, di mana Israel selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang memancing letupan-letupan sehingga terjadinya keributan, bukan keributan lah, terjadinya pecah peperangan antara Lebanon dengan Israel. Salah satu kegiatan yang menurut kami sebagai penjaga pasukan perdamaian di Lebanon itu adanya drone-drone yang Israel yang selalu masuk ke wilayah Lebanon. Oke. Sudah barang tentu drone ini diterbangkan oleh Israel selain untuk memantau kegiatan daripada masyarakat Lebanon, juga memploting dan memapping ya posisi-posisi atau titik-titik koordinat daripada pasukan-pasukan PBB yang sedang bertugas di Lebanon. Oke. Jadi Anda mau katakan bahwa Anda juga pernah berada di situasi seperti itu ya Pak Muhtar, melihat drone-drone Israel menyerang kawasan Lebanon. Bagaimana pengalaman Anda ketika bertugas di perbatasan Lebanon pada tahun 2010-2011 yang lalu? Pernah adakah peristiwa serupa prajurit TNI kita yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian di sana? Alhamdulillah Mbak, selama kontingen kami berada di Lebanon tahun 2010-2011 itu tidak ada korban dari pihak kita ya, dari pihak pasukan perdamaian PBB terutama kontingen Indonesia. Karena memang kita di sana dengan kekuatan teritorial kita di sana, kita membina wilayah yang kita tempati sebagai markas kontingen Garuda di sana, supaya bagaimana caranya mereka selalu kondusif, ya, selalu kondusif. Kemudian antara kami sebagai kontingen Garuda dengan masyarakat sekitar itu saling menghormati, saling mengetahui dan
menjunjung tinggi kultur yang ada di Libanon, sehingga gesekan-gesekan tersebut tidak pernah terjadi. Oke. Tetapi memang ada pernah salah satu gesekan begitu, yang diakibatkan karena adanya laka kecelakaan lalu lintas pada saat itu, yaitu adanya masyarakat sipil Libanon yang menabrak panser kita yang memang sedang melakukan peninjauan atau pengamanan di titik yang sudah ditentukan. Oke. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, markas kami terpaksa dikepung oleh warga Libanon pada saat itu. Oke. Nah, ya, cuman alhamdulillah karena memang kepiawaian komandan kami, akhirnya letupan itu bisa diredam oleh komandan dengan pemuka-pemuka yang berasal dari Libanon. Oke, Demikian, tentu ada beragam ancaman karena prajurit di sana juga berada di garda terdepan. Tapi apa yang menjadi Mbak. tantangan terbesar Pak Muhtar ketika bertugas di perbatasan Lebanon sebagai penjaga misi perdamaian? Tentu saja tantangan terbesar bagi pasukan PBB yang berada di Libanon, dalam hal ini kontingen Garuda, itu betul-betul harus mengetahui, pertama harus mengetahui kultur daripada masyarakat Libanon. Salah satu misalkan begini, bahwa di Libanon atau masyarakat Libanon paling anti dan paling alergi kalau melihat pasukan PBB mengambil foto atau mengambil gambar di sekitaran wilayah Libanon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka paling anti melihat pasukan PBB membuka peta gitu ya, untuk memplotting koordinat kan itu. Itu paling anti. Nah, yang kami lakukan di sana itu kami betul-betul membina masyarakat Libanon itu dengan bekal-bekal ilmu teritorial yang kami dapatkan waktu selama pelatihan di basis, sehingga kami menerapkan yang namanya 3S, sapa, salam, dan senyum. Nah, itu yang betul-betul kita pegang teguh sehingga masyarakat Libanon pun menghormati kita sebagai kontingen dari Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Muhtar Effendi atau Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, ex-anggota Unifil PBB 2010-2011 atas pengalamannya yang dibagikan ke Kompas Malam pada malam hari ini. Tentu kita harapkan tidak ada lagi terjadi kasus yang serupa. Terima kasih. Sehat Amin, selalu amin. Pak Muhtar. Selamat malam.